Halo, selamat siang. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Di saya kecil, Bu, suaranya, Bu. Kecil. Selamat siang. Ya. Cek. Ya. Sudah terdengar? Mungkin cukup keras atau sama saja? Sama saja, Bu, di saya. Sama saja ya. Ya sudah. Mungkin bisa lebih fokus ya, karena ini juga ruangannya lumayan ramai ya. Jadi saya nggak enak juga kalau teriak-teriak ya. Oke, baik. Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu ya, ini karena ternyata kemarin hari Sabtu Minggu saya tidak sempat buka Kulino ya, tidak sempat buka-buka pekerjaan Anda karena ada kegiatan lain ya. Ini juga saya tidak bisa lama-lama ya. Jadi untuk materi semua sudah saya sampaikan ya. Jadi materi untuk UTS itu di pertemuan 1 sampai ada pertemuan 5 ya. Jadi materinya ada 5 slide ya. Kemudian kalau RPL ini semuanya ada di Kulino, mungkin hanya beberapa yang ada di assignment ya, karena tidak muat kalau saya masukkan di forum. Jadi ada di Kulino yang bagian assignment ya. Jadi nanti Anda bisa cek di situ untuk materinya ya. Nanti kalau misalnya ada yang kelewat, Anda bisa mengingatkan saya ya. Mungkin nanti Mbak Sabila, Mbak Ailsa, atau siapa yang sudah menemukan kok kurang ya, silakan nanti saya diingatkan, Bu Umi materinya masih ada yang belum kami terima misalnya begitu ya, nanti saya kirimkan. Kalau lebih cepat itu ya lewat grup ya, atau Anda bisa japri ke saya biar lebih cepat terbaca ya. Jadi kalau WA ya jangan malam-malam juga ya, kadang kalau malam itu ketumpuk dengan WA yang pagi. Jadi hanya dilihat setelah balas besok, besoknya banyak WA yang lain yang tadi malam ketinggalan, sudah hanya dibuka tidak dijawab ya. Jadi bukan maksudnya membiarkan ya, tapi kelewat karena sudah terbuka malah jawab yang lainnya seperti itu ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan ya, untuk soal UTS itu 25 esai untuk 25 pilihan ganda ya, 25 esai ya, pengsan nanti 25 pilihan ganda dengan 2 esai ya. Pilihan ganda itu Anda lebih hati-hati ya, karena biasanya pilihan ganda itu sepertinya mudah, tapi di situ banyak jebakan Batman-nya ya. Jadi sepertinya mudah, sepertinya sudah betul semua, tapi ternyata ada yang salah ya, karena jawabannya mungkin hampir sama ya, hampir sama, atau menggunakan kata yang berbeda misalnya. Nah itu juga hati-hati. Misalnya entitas luar gitu ya. Entitas luar itu ada istilah lainnya namanya terminator ya. Jadi ada nama lainnya. Terus ada proses ya. Proses ada yang menyebutnya bubble ya. Terus simbol-simbol itu juga macam-macam ya. Jadi Anda lebih berhati-hati ya, berhati-hati membaca soal. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan, soalnya itu random. Jadi tidak, Anda dengan temannya tidak bisa hanya menyamakan ABC-nya nomor 1A, nomor 2B dan seterusnya, tapi harus dicocokkan soalnya ya. Harus dicocokkan soalnya dan dicocokkan untuk pilihannya, ABC-nya, karena soalnya sama, ABC-nya bisa jadi isinya berbeda. Jadi berhati-hati, karena kalau Anda dilihat loh kok jawabannya persis sama yang tadi ya, yang tadi benar semua, kok yang ini salah semua. Nah itu tanda tanya ya. Jadi jangan membuat orang berprasangka gitu ya, karena prasangka itu temannya setan ya.
Jadi saya tidak mau berprasangka, tapi kalau melihat jawaban Anda kok sama persis, nah itu kan jadi tergoda oleh setan ya. Kok bisa begini? Nah, seperti itu. Ya, jadi tolong dikerjakan baik-baik ya, dikerjakan sendiri dengan baik. Ya. Ini saya ada contoh ya, contoh soal esai mungkin yang bisa Anda bahan untuk belajar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan sedikit untuk Anda yang sudah membuat tugas kemarin. Sebagian besar sudah bagus ya tugasnya untuk membuat konteks diagram. Ya, salah satu soal esainya adalah Anda membuat konteks diagram, tapi tidak terus nanti sama persis seperti yang sudah Anda buat ya. Jadi intinya Anda sudah tahu teorinya, tinggal nanti apapun bentuk soalnya Anda bisa mengerjakan. Jadi intinya kalau ada permasalahan, Anda baca permasalahannya, dari permasalahan itu sistem seperti apa yang perlu dibuatkan untuk menjadi solusinya, kemudian Anda bisa mencari kebutuhannya ya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, harus bisa apa sistemnya, bisa menganalisis kebutuhannya. Nah, dari situ Anda bisa menggambarkan menggunakan diagram konteks sistem ini nanti jalannya, alurnya akan seperti apa, ada entitas apa saja di luar sistem, itu bisa Anda gambarkan ya. Itu yang kemarin sudah kita bahas di konteks diagram. Nah, ini contoh soal yang terkait dengan pemilihan model ya, model dalam pengembangan perangkat lunaknya. Jadi ini contoh saja, misalnya ada sebuah proyek pembangunan ya, perangkat lunak berskala besar ya. Jadi di sini ada clue-nya ya, ada clue-nya sebenarnya. Berskala besar ya, dijalankan oleh PT C Software. PT C Software ini adalah sebuah software company skala besar ya. Jadi ini butuh membuat perangkat lunak yang besar ya, nanti akan dijalankan oleh perusahaan yang besar juga ya. Karena perusahaan itu besar, sudah pasti dia punya banyak tenaga pengembang ya, jadi dia butuh perangkat lunak yang besar, dia punya sumber daya manusia yang besar juga. Kemudian akan dibangun terdiri dari 9 modul utama. Jadi nanti ada 9 modul yang masing-masing modul itu nanti akan diintegrasikan. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Sayangnya, mesti perangkat lunak yang akan dibangun ini besar, tapi waktu yang tersedia itu terbatas. Nah, dari kasus seperti ini, nanti Anda ditanyakan model proses apa yang paling tepat dipilih oleh perusahaan tersebut. Anda disuruh untuk menjelaskan. Nah, Anda bisa buka itu teorinya, ya. Ada beberapa model, ya, dari model yang dijelaskan di PPT, ya, sampai yang agile, yang Anda mencari teorinya sendiri. Sebenarnya ada materinya untuk agile itu. Nanti saya berikan juga ya, di samping Anda sudah mencari. Untuk PowerPoint-nya juga sebenarnya ada, tapi saya ingin Anda lebih mengeksplor ya. Jadi tidak hanya menerima dari yang ada, tapi Anda bisa mencari yang lebih banyak, seperti itu. Oke, nah kira-kira dari kasus ini yang cocok, yang digunakan model apa? Jadi antara model yang Anda tawarkan itu harus selaras dengan alasan yang Anda berikan. Ya, jangan modelnya yang dipilih A, tapi alasannya nggak nyambung dengan kelebihan-kelebihan model A. Ya, ketika Anda memilih, itu yang Anda sebutkan adalah kelebihan-kelebihannya. Kenapa pilih itu? Karena itu memiliki kelebihan bla 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 dan seterusnya. Itu ya. Jadi Anda bisa memilih yang paling sesuai dengan permasalahan yang ada. Oke, silakan, mungkin ada yang sudah punya jawaban. Ini jawabannya apa dari kasus seperti ini?
Silakan, ada yang mau menjawab ya, nanti temannya bisa ikut membantu menjawab ya. Jadi kita diskusi kira-kira itu model soalnya seperti ini. Ya, silakan Mas Leno. Atau Mas Novel ya. Maaf sebelumnya, jaringan saya nge-lag, jadi beberapa bagian pas slide tadi hitam Bu, jadi nggak lihat. Oh gitu. Sekarang sudah kelihatan Mas Leno? Iya, sekarang udah kelihatan. Ya, mungkin bisa sambil dibaca-baca ya. Mungkin temannya yang lain yang sudah menemukan jawaban bisa memberikan pendapatnya ya. Nanti bisa dibantu jawab oleh teman yang lain. Oke, saya tunggu 1 menit. Oke. Ya, silakan. Yang sudah menemukan jawaban, mungkin PowerPoint di pertemuan ketiga ya, bisa Anda cari. Di situ ada macam-macam model proses, ya model software proses yang bisa digunakan untuk menjawab. Ya. Kemudian, ya Anda baca-baca semuanya ya. Jadi nanti ini kalau apa namanya banyak gitu ya, Anda bisa memilih salah satu, misalnya oh model yang ini sama yang ini itu kelebihannya, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Nah yang paling kira-kira yang paling tepat ya yang mana, seperti itu. Jadi atau kalau Anda bingung dua ya, sepertinya dua model ini cocok. Nah dua model itu cocok, kemudian Anda berikan keterangan. Tapi kalau yang A itu memiliki kelebihan yang keunggulan lebih itu di sini. Kalau yang B keunggulan lebihnya di bagian sini. Gitu. Jadi itu menjadi poin plus ya. Ternyata Anda pengetahuannya banyak. Ternyata ada 1-2 model yang hampir mirip bisa dikerjakan untuk kondisi atau kasus yang hampir sama, tapi masing-masing ternyata punya kelebihan yang lain. Nah, itu ya. Jadi bisa Anda cek ya. Nah, kemudian ini nanti terbuka atau tidak, maksudnya open book atau enggak gitu ya. Ini belum jelas, tapi kalau saya pribadi biasanya open book ya, biasanya open book. Kasus-kasus begini kan Anda tidak bisa mencari jawaban yang langsung ada jawabannya, tapi Anda harus bisa menganalisis. Kalaupun Anda mendapatkan jawaban dari temannya, itu kalau sama persis nanti akan terlihat kalimatnya gitu ya. Jadi benar-benar dipikirkan sendiri. Jadi kalau ujian dalam jaringan seperti ini, ujian daring begini, memang kesulitannya untuk menimbulkan kepercayaan ya, kepercayaan pengujinya ya, pengawasnya kepada mahasiswa. Nah, makanya soal ini munculnya random, terus waktunya juga terbatas, sehingga Anda bisa lebih fokus ke soal-soal ya, lebih fokus ke pengetahuan yang sudah Anda miliki. Oke.
Kira-kira dari kasus ini apa yang paling cocok dengan model yang ingin Anda sajikan gitu ya? Model apa kira-kira yang paling pas untuk kasus seperti ini? Yuk silakan yuk. Atau saya kasih nilai tambahan loh. Biasanya kalau ada nilai tambahan, Anda lebih semangat untuk membaca ya. Ya nanti saya kasih nilai tambahan kalau nilai UTS-nya kurang bagus. Kalau sudah bagus Bu, ya kalau sudah bagus saya kasih tambahan biar lebih bagus ya. Kalau sudah sangat bagus Bu, ya nanti saya berikan ke temannya yang kurang bagus gitu ya. Jadi itu sebagai amal ibadah Anda ya. Silakan. Tidak ada yang mau menjawab ini? Saya Bu, izin menjawab. Ya silakan Mas. Mikael. Saya bisa menggunakan ini ya metode evolutionary model ya Bu. Evolutionary yang ini Bu, yang prototyping Bu. Yang prototyping. Kenapa kok prototyping? Soalnya kan ini kan pertamanya waktu yang tersedia agak terbatas ya Bu. Habis itu kan ini kan mencakup skala yang besar. Dikarenakan kalau waktu yang tersedia agak terbatas berarti kita tidak bisa menggunakan yang model waterfall Bu. Jadi kita harus menggunakan yang evolutionary. Habis itu kelebihannya evolutionary itu karena waktu yang terbatas agak terbatas, kita bisa menggunakan prototyping. Nanti setelah kita buat programnya, kita berikan kepada klien. Nanti mungkin karena waktunya juga terbatas, mungkin klien ada feedback, ada kekurangan mengenai aplikasinya, kita bisa menambahkan fitur-fitur selanjutnya atau sebagainya Bu. Menurut saya begitu Bu. Oke, bagus sekali Mas Mikael ya. Mungkin teman yang lain ada tambahan. Ini kan evolutionary itu di dalamnya masih ada beberapa model ya, tidak hanya prototype ya. Mungkin Anda bisa memberikan tambahan masukan gitu ya untuk Mas Mikael Indrawan. NIM-nya berapa Mas? nya A11-2020.12434. 12434 ya. Iya Bu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin temannya ada yang mau memberi masukan lagi ya. Ini sangat cocok untuk prototype karena waktu yang tersedia agak terbatas. Tapi mungkin Bu. ada, ya silakan Mas Jeremy. Mau izin mengemukakan pendapat Bu. Untuk yang kasus 3, kalau misal menggunakan agile tapi yang Scrum itu menurut saya menggunakan agile yang Scrum Bu. Pakai Scrum ya, ini menurut Mas Jeremias menggunakan Scrum. Kenapa kok menggunakan Scrum? Jadi pertimbangannya karena waktunya yang terbatas gitu ya. Waktunya terbatas dan ini kan skala proyeknya besar, jadi kompleks. Nah itu cocoknya Scrum karena iteratif, prosesnya kecil-kecil untuk mendeliver suatu fungsi produk. Ya, Anda di sini juga melihat karena mereka memiliki tenaga pengembang yang cukup banyak gitu ya. Iya. NIM-nya berapa Mas Jeremias? A11 2020 12415. Ya, jadi ada pilihan lain misalnya pakai Scrum karena mempertimbangkan jumlah tenaga pengembang yang dimiliki oleh perusahaan cukup banyak ya, waktunya terbatas sehingga bisa menggunakan agile ini untuk dibagi-bagi ya sehingga selesainya bisa lebih cepat. Oke, bisa masuk juga ya. Tapi apakah masih ada lagi yang lain mungkin yang bisa juga ya? Permisi Bu, izin mengemukakan pendapat juga. Oh ya, silakan Mbak Kabila. Menurut saya juga bisa menggunakan model proses agile yang extreme programming. Kan di sini
poin utamanya adalah proyeknya besar dan waktu yang disediakan terbatas. Menurut saya jika menggunakan extreme programming, fokus utamanya kan akan berada di kerja tim, di mana tim itu nanti akan selalu berkomunikasi dengan kliennya. Kalau menggunakan extreme programming dengan waktu yang terbatas, kita akan melakukan testing dan mengirimkan produk itu tuh di awal kayak ya sedini mungkin kepada klien sehingga feedbacknya tuh bisa cepat langsung dikerjakan gitu. Jadi menurut saya proyeknya akan lebih cepat selesai dan jadinya akan lebih baik karena komunikasi itu selalu terjaga kalau menggunakan extreme programming. Begitu, Bu. Ini ada pendapat lain lagi, pakai extreme programming juga bisa digunakan karena itu bisa cepat gitu ya, dengan komunikasi yang dari awal diberikan bisa lebih cepat untuk tanggapan dari kliennya seperti itu ya. Permisi Bumi. Ya, ada lagi. Tapi bukannya tujuannya extreme programming kan tim yang terbentuk antara khusus berukuran kecil hingga menengah, Bu, tidak perlu menggunakan tim besar, Bu. Maksudnya timnya? Iya, Bu. Kan kalau ini di kasus 3 kan timnya tim skala besar ya, cukup banyak tenaga pengembang. Timnya cukup banyak karena software yang dibangun juga cukup besar begitu ya. Nah, kalau misalnya ini kurang cocok ini karena untuk extreme programming misalnya ya, menurut Mas Naufal, yang lebih cocoknya pakai apa gitu? Kalau saya sih tadi sependapat pakai Scrum sih. Oke, kalau Mas Naufal lebih cocok pakai Scrum gitu ya, karena ini dia punya cukup banyak tenaga pengembang, maka bisa lebih efektif jika dibagi lebih banyak gitu ya. Misalnya satu tim untuk Scrum ini misalnya 6 orang atau 5 orang, maka dia akan lebih terbagi menjadi banyak, sehingga karena tersedianya waktu ini lebih terbatas bisa lebih cepat begitu ya. Itu menurut Mas Naufal Fawazi. Oke, saya tanya NIM-nya dulu ya, nanti tidak lupa. Mbak Nabila, NIM-nya berapa Mbak Nabila? A11 2020 12530, Bu. 12530. Kalau Mas Naufal Fawazi? A11 2020 12764. 12764 ya. Jadi ini kita juga berlatih ya, ketika nanti Anda di TA gitu ya, itu kan Anda diminta untuk memilih salah satu, pilih yang paling cocok dengan permasalahan yang Anda hadapi. Nah, ketika Anda melihat banyak model, itu sepertinya banyak yang cocok gitu. Begitu juga nanti ketika menentukan untuk metode-metode yang terkait dengan algoritmanya misalnya ya, semuanya sepertinya cocok. Nah, tapi di situ yang perlu Anda lakukan adalah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi banyak misalnya Scrum gitu ya, oh ini cocok untuk aplikasi yang butuh waktu cepat, kemudian dia punya anggota tim yang banyak gitu ya. Tapi bagaimana dengan ukuran atau skala softwarenya? Skala softwarenya besar sekali, yang banyak, misalnya modul tadi terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau menghadapi seperti itu maka akan ada kekurangan dan seterusnya. Ada kekurangan dan kelebihan yang Anda berikan ya, karena setiap model itu pasti ada kekurangannya di balik semua kelebihannya ya. Jadi ini sudah ada prototype ya, sudah ada Scrum, terus ada extreme programming, terus Scrum ya, ada 3 itu.
Nah, kalau kita lihat misalnya di evolutionary itu ada satu lagi yang gabungan antara prototyping dengan waterfall. Itu ya, tadi Mas Michael menyebutkan evolutionary. Nah, evolutionary itu di dalamnya ada beberapa juga yang terkait dengan model ini. Ya, kalau kita melihat mungkin ketersediaan waktu yang terbatas, itu Anda bisa, oh ya ini cocok gitu ya, cocok dengan prototype. Tapi dengan skala software yang besar, kira-kira apakah cocok? Ya, nah nanti Anda bisa melihat, oh kalau skalanya besar, terus timnya banyak, waktunya sedikit, mungkin lebih cocok nanti dengan spiral gitu ya, spiral yang dia menggabungkan beberapa metode yang mengambil kebaikan-kebaikan dari beberapa metode, misalnya seperti, atau increment ya, model increment. Nah, jadi nanti ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya tidak membenarkan satu jawabannya harus satu ini begitu ya, tapi Anda harus bisa mengemukakan alasannya apa ya. Jadi sesuatu ini kalau Anda misalnya pilih Scrum itu bisa benar, bisa salah juga gitu ya. Kok bisa Bu? Jawabannya sama kok, yang satu benar, yang satu salah. Karena alasan pemilihannya tidak tepat, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau dilihat dari satu sisi, satu model itu sudah tepat ya. Tapi coba dilihat dari sisi lain. Misalnya nanti yang terkait dengan, ini ada lagi ya. Nah, sudah terlihat ya. Ini terkait dengan perangkat keras. Jadi ada microcontrollernya, ada sensor-sensor nanti yang memonitoring suhu udara, kelembapan udara, suhu air, pH, ketinggian, dan seterusnya. Ya, jadi kasusnya dilihat baik-baik apa saja yang disampaikan di penjelasan kasusnya. Nah, kalau yang terkait dengan seperti ini ya, kira-kira model apa yang tepat? Ya, misalnya ini terkait dengan perangkat keras sistem. Ini juga ada ya, di kemarin di materi kuliah juga ada. Ya, silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan, jawaban. Silakan sambil mungkin dibuka lagi materinya ya. Oke, ini clue-nya dia dihubungkan dengan perangkat keras. Kemudian berbasis mobile. Ya. Dan ini clue-nya nggak ada keterangan mengenai jumlah tenaganya, ya, SDM-nya, tidak ada keterangan waktunya, dan seterusnya. Ya, semakin sedikit clue-nya kan semakin sulit Anda menentukan. Nah, ketika sulit itu nanti yang membuat Anda bisa memberikan penjelasan mana yang paling cocok gitu ya dengan permasalahan yang ada. Bu, izin mencoba menjawab. Ya, silakan Mas Muhammad Rafid. Jadi menurut saya itu yang paling cocok itu
pakai waterfall model untuk sistemnya sistem embedded system. Karena kalau yang embedded system itu perangkat lunaknya itu harus berinteraksi dengan sistem perangkat kerasnya. Jadi begitu. Ya, jadi karena ini masuk di embedded gitu ya, di Iya. embedded program ya, maka dia masuk di waterfall. Nah, jadi kalau Anda menjelaskan, itu modelnya juga dijelaskan. Kenapa kok waterfall? Waterfall itu, nah di situ mulai dijelaskan ini mengenai waterfallnya. Ya, waterfall itu dia memerlukan kepastian gitu ya. Jadi harus final dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya ini harus final gitu ya. Misalnya kita menggunakan waterfall yang klasik, yang satu aktivitas selesai ya, istilahnya ACC gitu, kemudian ke aktivitas berikutnya harus selesai juga dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika kita berkaitan dengan perangkat keras ya, itu setelah semua diimplementasikan, jika ada kegagalan maka membutuhkan biaya yang besar. Misalnya Anda bisa menjelaskan seperti itu. Jadi dari sisi modelnya Anda jelaskan waterfall itu yang seperti apa sih gitu ya. Nah, yang tadi juga sama, Scrum itu yang seperti apa sih. Jadi dijelaskan bagaimana modelnya. Oke, silakan yang lain bisa menambahkan ya, saya sambil terima telepon dulu.
Oke, sudah ada yang ingin menambahkan? Oh, saya mau mencoba, Bu. Oh ya, silakan Mas Ini, Yoga. Bu. Kalau menurut saya itu, ya saya juga setuju dengan Mas siapa tadi, Muhammad Rafid. Kalau embedded system, soalnya ada hubungannya sama perangkat keras. Tapi kalau pas pengerjaannya saya kok lebih prefer ke V-model ya, Bu. Jadi untuk menjaga kualitas juga, Bu, kualitas sistemnya, soalnya di sini banyak fiturnya juga, ada monitoring suhu udara, kelembaban udara, suhu air, dan lain-lain. Kalau itu semisal dikerjain V-model kan bakal menghasilkan sebuah sistem yang gimana ya, ya intinya bisa dibilang ya sempurna gitu loh, Bu. Soalnya setiap melakukan apa, ada testing, semisal melakukan monitoring udara, ada testing juga. Kalau nggak ada, perbaiki lagi. Terus kelembapan udara di testing lagi, seperti itu, Bu. Kalau menurut saya, Bu. Jadi di ini ya, jaminan kualitasnya yang dikedepankan gitu ya dari Mas Yoga ya. Ya kalau kita lihat ini V-model itu pengembangan juga dari model waterfall gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Anda bisa memberikan penjelasan lebih dari sisi modelnya itu. Model itu tuh kerjanya bagaimana sih, kok Anda bisa mengatakan itu cocok untuk aplikasi ini gitu. Ya, kemudian kalau bisa sekalian ditambahkan kekurangannya. Jadi ketika kita sudah fix nih mau pakai model ini gitu, tapi kita sudah siap model ini memiliki kelemahan seperti ini. Misalnya ya, ada kelemahannya, Anda bikin daftar kelemahan dari model itu A, B, C, D. Jadi ketika kita berjalan, itu kita sudah siap. Dengan kita siap kelemahan-kelemahan itu, kita bisa mengantisipasi gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti ada masalah di ini, maka akan ada solusinya, misalnya seperti itu. Jadi kelebihan dan kekurangan itu harus disampaikan. Ya, kadang kita kalau membaca itu kan semua yang disampaikan adalah kelebihan-kelebihannya. Kita lupa dengan kekurangan dari model itu. Nah, ketika kita gunakan, kadang kita kaget, loh kok jadinya begini gitu ya. Padahal dari referensi yang saya baca itu memiliki kelebihan yang bagus gitu. Tapi kita lupa membaca kelemahannya gitu ya. Nah, jadi intinya kalau Anda menghadapi kasus seperti ini, maka Anda menjawabnya tidak cukup dengan modelnya A karena B gitu ya. Tapi Anda juga perlu menjelaskan model A itu bekerjanya bagaimana sehingga cocok untuk kasus ini, dan apakah nanti bisa muncul sesuatu ya dari sisi kelemahannya, itu juga perlu dijelaskan ya. Jadi setiap kita memilih sesuatu, kita mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, kemudian kita pilih yang paling sedikit kelemahannya dan paling banyak kelebihannya. Kurang lebih seperti itu ya. Sebentar, apakah masih ada lagi? Saya rasa itu cukup ya. Jadi nanti kalau saya sampaikan semua nanti habis ya. Habis nanti saya harus bikin soal lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, seperti itu untuk kasus-kasusnya. Tapi tidak terus pasti seperti ini ya, bisa berbeda. Intinya Anda pelajari dari model-model itu, ya Anda nanti bisa menjawab apapun kasus yang muncul. Gitu ya, itu perlunya kita belajar teori-teori yang ada. Oke, tadi Mas Rafid, NIM-nya berapa Mas Rafid? 11 2020 12803. 12803. Mas Yoga NIM-nya? 11 2020 12525, Bu. 12525. Oke, baik ya. Terima kasih. Tadi sudah membantu menjawab, sudah berdiskusi ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Permisi Bu Umi.
Ya, Mas Naufal. Untuk RPL UTS-nya kan isinya dua nomor ya, Bu? Iya. Itu nggak beranak kan, Bu, nomornya? Beranak. Sepertinya tidak ya. Oh iya. Lalu berarti salah satunya modelnya seperti ini ya, Bu? Ya, salah satunya kasus Anda disuruh mencari model yang paling tepat, dan satunya ada kasus disuruh membuat konteks diagram yang paling tepat, seperti itu. Ya, jadi sampai konteks diagram saja. Anda tidak usah nanti, wah biar nilainya tambah banyak, tak tambah DFD sampai level 2 misalnya begitu ya. Disesuaikan dengan soal saja. Jadi saya ini kalau ujian itu tidak dilihat dari banyaknya jawaban ya, tapi ketepatan jawaban itu. Penjelasannya tepat dengan pertanyaannya, apa yang diminta soal itu yang Anda berikan. Kalau diminta soal bikin konteks diagram, ya sudah dibuat konteks diagram sebaik-baiknya. Kalau sudah selesai waktunya masih lama, ya Anda bisa ngecek yang lain ya. Jadi tidak harus terus ditambah yang lain-lain karena tidak diminta oleh soalnya. Berikan sesuai yang diminta oleh soal ya. Kadang kalau anak-anak unggulan itu kan karena banyak pengetahuannya, jadi soalnya konteks diagram jawabannya sampai ke ERD gitu ya. Jadi kalau konteks diagram ya sudah konteks diagram saja. Nanti kalau ada yang lain diminta untuk Anda menjawab, ya dijawab sesuai soalnya. Gitu ya. Jadi bukan yang paling banyak jawabannya nilainya paling banyak, itu bukan, tapi kesesuaian antara soal dan jawaban yang Anda berikan. Gitu ya. Oke. Sepertinya Anda sudah siap ujian ini ya. Sudah siap ujian. Ada pertanyaan lagi? Berapa menit, Bu? Kurang lebih 90 ya. Nggak ada bonus, Bu? Ya, nama? Nggak ada ya. Ini by system, kalau Anda sudah selesai kan sudah. Gitu. Ya, jadi kalau nanti misalnya karena ini kadang ya, nilai Anda ini tidak hanya tergantung dari kemampuan dan pengetahuan, tapi juga tergantung dari koneksi ya. Kalau misalnya ada masalah dengan koneksi jaringan di rumah atau di tempat Anda mengerjakan, segera menginformasikan ke saya ya. Jadi ke Japri saya, Bu, ada masalah, saya tidak bisa masuk di Kulino misalnya seperti itu. Atau Bu, saya tidak bisa ngupload file, tapi bukan karena filenya kegedean ya. Kalau itu masalahnya di Anda, harusnya dikecilkan untuk filenya. Jadi kalau terkait dengan jaringan, nanti Anda bisa WA ke saya. Jadi jangan masalahnya sekarang, Anda WA-nya minggu depan gitu ya, sudah kelewat. Terus jangan sampai Anda lupa ketiduran. Nah itu sudah tidak ada maaf ya, walaupun namanya manusia ya lupa kan nggak apa-apa Bu. Tapi kan Anda harusnya berusaha biar carane ben nggak lupa. Teknologi kan sudah maju ya, Anda bisa menggunakan alarm, atau Anda yang ngekos itu ibunya, keluarganya diberitahu ya, minggu depan saya ujian Bu, minta doanya, biasanya begitu. Anda bisa berikan itu jadwalnya, nanti pasti akan diingatkan ya. Saya ujian jam segini gitu ya. Jadi banyak cara untuk bisa mengingat. Ya, tidak ada alasan lupa, ketiduran. Bulan puasa itu jam segini kan enak-enaknya tidur ya. Anda pas haus-hausnya, pas lapar-laparnya, ngantuk, tidur itu wah jam 12:30 ketiduran misalnya. Tapi ini ujiannya sepertinya bukan 12:30 ya. Ujiannya sepertinya bukan jam 12:30. Jadi aman ya. Oke, ada yang ingin disampaikan? Ya, kemudian kalau misalnya Anda ada masalah dengan administrasi, karena ini di kuis kan Anda bisa masuk ya, masuk saja dulu kalau bisa. Kalau Anda bisa masuk di kuis, bisa mengerjakan soal, masuk saja di kuisnya, ya dikerjakan saja semaksimal mungkin. Nanti Anda kabari saya, Bu, saya sudah mengerjakan soal UTS, tapi administrasi saya belum selesai. Oh ya, enggak apa-apa, nanti soal untuk nilai saya simpan dulu. Nanti kalau Anda sudah
selesai administrasinya, Anda kabari saya lagi, Bu, saya sudah selesai administrasinya, bisa diinputkan. Ya, nanti saya inputkan nilainya. Ya, karena si adinnya yang nggak mau diinput, bukan sayanya yang nggak mau input ya, tapi saya semua nilai yang masuk, ada nilainya ya saya masukkan. Kenapa tidak dimasukkan? Ya mungkin satu, tidak ada nilainya. Yang kedua, memang di si adinnya merah ya, tidak bisa diketik, tidak bisa dimasukkan. Begitu juga kalau sudah bisa dimasukkan, Anda kasih kabar, karena kan saya tidak ngecek terus si adin ya. Jadi saya taunya ya Anda kasih info, Bu, saya sudah selesai administrasi. Biasanya juga tidak langsung ya, misalnya selesai hari ini, besok itu mungkin baru di sistemnya terbuka. Ya, jadi komunikasi saja yang baik. Kalau komunikasinya baik, insya Allah tidak ada masalah-masalah di kemudian hari ya. Anda kan unggulan, nilainya harus bagus ya kan. Kalau sampai jeblok gara-gara internet itu kan sayang sekali. Ya, karena masalah internet itu kita tidak tahu ya. Ini juga di rumah saya sejak hari Sabtu pagi itu internetnya loss ya. Jadi sudah komplain sampai hari ini barusan orang rumah telepon tanya passwordnya apa, ya, baru diperbaiki siang ini gitu. Jadi ya mungkin Anda bisa lebih siap ya. Kalau masalahnya seperti hari ini saya ngajar jam 7 ya, mundur jam 8 itu kan sudah siap saya berangkatnya, berarti lebih kasih. Kalau tiba-tiba matinya pas jam 8 mau mulai internetnya mati, ya mundurnya lebih lama lagi karena saya harus siap-siap untuk ke kampus misalnya begitu. Kalau kuliah mungkin bisa diberi tugas ya. Anda kalau kuliah bisa minta izin. Nah, ujian juga sama, kalau tiba-tiba tidak bisa, Anda langsung izin ya, sambil dicoba-coba atau sambil Anda usaha lain kemana gitu ya, ke rumah Pak RT ya, biasanya ada wifi-nya. Atau Anda anaknya Pak RT misalnya, ditumpangi malah wifi-nya mati ya. Jadi selalu ada jalan lah kalau Anda mau berusaha ya. Seperti itu. Cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, mau bertanya. Ya, silakan Mbak Nabila. Untuk UTS itu kita boleh, untuk mengerjakan esai boleh menggunakan Word kan Bu? Tidak tulis tangan apa? Ada ketentuannya? Kalau gambar itu harus digambar di kertas, Mbak. Kalau gambar ya. Karena apa? Kalau Anda gambar di kuis itu sulit, repot. Kalau Anda copy paste itu biasanya tidak muncul, walaupun ketika Anda pastekan, kemudian Anda submit mengerjakan soal berikutnya itu sepertinya sudah ya. Tapi itu biasanya di tempat saya tidak muncul. Itu. Jadi banyak kasus mahasiswa yang, Bu, kok nomor ini nilai saya 0 begitu. Ya 0 lah, nggak ada jawabannya gitu ya. Terus saya coba buka tanggalnya itu, saya buka biar mahasiswa bisa melihat, oh iya, kok nggak ada jawabannya ya Bu, padahal waktu itu saya copy paste itu masuk Bu gitu. Jadi dia bikin di Word, kemudian dia copy, masuk di kuis, itu ternyata tidak tercopy. Nah, jadi kalau yang gambar, Anda harus menggambar, digambar, nanti difoto dimasukkan saja, jangan di copy di kolom untuk mengerjakannya itu ya, tapi di attachment. Karena ada attachment-nya itu biasanya di bawah, nanti ada attachment di situ dimasukkan. Kalau yang hanya Anda tulisan-tulisan langsung diketik saja di situ. Anda sudah pernah mengerjakan pakai kuis esai? Sudah pernah Bu. Nah, seperti itu. Jadi langsung dikerjakan saja di kuisnya kalau itu berupa esai. Ya, nanti dilihat saja ininya perintahnya suruh pakai kertas apa diketik di situ. Ya, karena ini yang menginputkan kan dari TU, jadi kami mengirimkan soal, nanti TU yang memasukkan ke Kulino. Ya, jadi nanti dilihat perintahnya. Kalau gambar walaupun di situ misalnya tidak ada perintahnya, Anda attachment pakainya. Kalau misalnya nanti pas ujian ada masalah gitu ya,
Anda bisa langsung WA ke saya, Bu, ini attachment-nya kok tidak tersedia misalnya begitu ya, karena kelupaan. Itu kan ada settingannya, bisa attachment apa enggak, bisa nambah gambar berapa gambar, itu ada pilihannya. Nah, mungkin lupa, itu kan mungkin ya, mungkin lupa, tidak diklik, tidak dipilih berapa gambar yang bisa dimasukkan. Anda segera hubungi saya, nanti saya buka untuk settingannya. Gitu ya, karena saya ngawasi juga kan nggak tahu itu di dalamnya apa yang sedang terjadi ya. Jadi silakan kalau ada masalah segera lapor ya. Seperti itu Mbak Nabila. Jadi kalau gambar jangan digambar di situ ya, jangan dikopi di situ, karena biasanya ketika Anda menggambar di situ dengan hasil akhirnya itu berbeda. Oke? Semisal attachment-nya itu yang di-attach itu Word atau PDF, yang hasil konvertan Word itu nggak boleh ya Bu tetapan? Biasanya sih dibebaskan kalau itu. Jadi apa saja boleh, gambar juga boleh ya, JPEG itu juga boleh, PMP juga boleh, PNG juga boleh dimasukkan semuanya, kecuali nanti yang setting Kulino itu ini harus PDF itu. Nah, berarti itu harus PDF. Kalau di situ all ya, Anda bisa apa saja bisa dimasukkan. Tapi biasanya sih bebas ya. Gambar biasanya bisa. Itu. Ya. Jelas ya, ini sudah pertemuan ke-7. Sepertinya Anda tidak akan mengalami kesulitan karena tidak sulit ya. Semoga semuanya lancar. Pesan saya, kalau menjawab sesuaikan dengan pertanyaannya. Ya, kalau disuruh menjelaskan ya sejelas-jelasnya, isinya apa dijelaskan. Kalau ada masalah dengan jaringan, Anda WA saya itu misalnya nggak bisa WA karena jaringannya nggak bisa, Anda bisa SMS ya. Atau telepon pakai rupiah itu juga bisa. Nomornya sama. Oke, begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada mungkin saya tutup ya. Selamat belajar. Semoga nanti ujiannya lancar. Tidak ada yang lupa. Nanti temannya boleh kok mengingatkan di grup ya. Teman-teman jangan lupa nanti jam sekian ada UTS RPL misalnya begitu. Ya, tapi jangan berbagi jawaban di grup ya. Nanti ketahuan sama saya. Oke. Sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri kalau tidak ada. Oh iya, belum absen ya? Ya Allah, sampai lupa Mas Naufal. Oh ini yang ditunggu-tunggu kok Bu, malah Ibu lupa, gimana sih ya? Ya, mohon maaf ya. Kurang minum aqua. Ini tadi pagi malah parah lagi ya. Ternyata mikrofon saya itu madepnya ke atas ya. Jadi teman-teman ada, Bu suaranya kecil sekali. Oh iya toh, ini sudah maksimal. Tapi yang saya pegang itu ininya ya, apa namanya, speakernya, bukan mic-nya. Jadi yang saya pegang speakernya ini sudah keras sekali. Ya, jadi seperti itu. Selamat belajar. Semoga ujiannya sukses ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, jangan minum aqua dulu ya. Minumnya nanti kalau Anda puasa, kalau nggak puasa nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Tidak ada lagi, saya akhiri. Terima kasih ya. Selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.